Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Nusafah dengan NIM 14014211168. Di sini saya akan membawakan materi tentang listrik dan magnet. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu listrik. Listrik adalah aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik statis atau elektrostatis membahas tentang muatan listrik yang berada dalam keadaan diam atau statis. Dalam listrik statis terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama ada muatan listrik. Muatan listrik merupakan muatan yang timbul karena adanya elektron yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Benda yang kekurangan elektron dikatakan bermuatan positif, sedangkan benda yang kelebihan elektron dikatakan bermuatan negatif. Lalu yang kedua ada potensial listrik. Potensial listrik merupakan besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan listrik positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Untuk mencari potensial listrik dapat menggunakan rumus dengan V sama dengan K kali I dibagi R, atau sama dengan E dikali R. Selanjutnya ada gaya kolom. Gaya kolom ini berbunyi besarnya gaya tarik-menarik atau muatan listrik sejenis atau tolak-menolak atau muatan listrik tak sejenis antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan besaran masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Lalu selanjutnya ada energi potensial listrik. Energi potensial listrik yaitu energi tertentu yang berasal dari muatan negatif yang membuat muatan positif tertarik atau jatuh kepadanya. Untuk mencari energi potensial listrik dapat menggunakan rumus EP atau energi potensial sama dengan K kali I aksen dibagi R. Selanjutnya ada gaya kolom antara dua buah muatan. Dalam gaya kolom ini dibagi menjadi 4 gaya, yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang bekerja pada semua partikel, antara lain berfungsi sebagai menjaga setiap benda langit berada pada orbitnya. Lalu yang kedua ada gaya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik bekerja di antara partikel bermuatan antara lain berfungsi mengikat atom-atom dan molekul dalam benda. Gaya kolom merupakan contoh gaya elektromagnetik. Selanjutnya yaitu ada gaya lemah atau weak force. Gaya lemah ini terjadi pada pelurahan radioaktif. Dan yang terakhir ada gaya kuat atau strong force. Gaya kuat berfungsi untuk menjaga neutron, dan proton berada bersama-sama dalam sebuah inti atom. Selanjutnya ada listrik dinamis. Listrik dinamis biasa disebut dengan listrik yang dapat bergerak. Dalam listrik dinamis terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik merupakan jumlah muatan listrik yang mengalir dalam kawat penghantar tiap satuan waktu. Untuk mencari kuat arus listrik dapat menggunakan rumus I sama dengan I dikali T. I sama dengan I dibagi dengan T. Lalu selanjutnya ada beda potensial listrik. Beda potensial listrik merupakan besarnya usaha atau energi yang digunakan untuk memindahkan muatan listrik dari titik yang potensialnya tinggi ke titik yang potensialnya rendah. Untuk mencari beda potensial listrik pada listrik dinamis dapat menggunakan rumus persamaan V sama dengan W dibagi I. Lalu selanjutnya ada hukum Ohm. Hukum
Ohm ini ditemukan oleh George Simon Ohm. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan potensialnya antara ujung-ujung penghantar itu, asal suhu penghantar itu tetap. Persamaan yang terdapat pada hukum Ohm yaitu R sama dengan V dibagi I, atau V sama dengan I dikali R. Selanjutnya ada hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan kuat jumlah arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Persamaan yang terdapat pada hukum 1 Kirchhoff yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Selanjutnya ada hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan IR sama dengan 0. Secara matematis dirumuskan dengan sigma gaya gerak listrik sama dengan sigma penurunan tegangan sama dengan 0. Selanjutnya ada rangkaian hambatan. Rangkaian hambatan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berdasarkan hukum Ohm, rangkaian seri memiliki persamaan V sama dengan I kali R. Maka hambatan total dari rangkaian seri yaitu R1 sama dengan R total sama dengan R1 ditambah R2. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Mengingat hukum Ohm adalah I sama dengan V dibagi R, dan I sama dengan I1 tambah I2, maka hambatan total dari rangkaian paralel yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah R1 per R2 tambah 1 sampai 1 per Rn, dengan N merupakan jumlah resistor. Selanjutnya ada sumber arus listrik. Sumber arus listrik merupakan sumber tegangan atau sumber arus listrik yang dapat menimbulkan beda potensial atau menghasilkan muatan listrik. Beberapa sumber tegangan arus listrik searah atau DC yaitu elemen volta, elemen kering atau baterai, dan aki. Selanjutnya ada energi dan daya listrik. Secara matematis, besarnya energi listrik dapat ditulis W sama dengan V kali I kali T, di mana W merupakan energi listrik dengan satuan Joule, V merupakan beda potensial dengan satuan volt, T merupakan waktu dengan satuan sekon, dan I merupakan kuat arus dengan satuan ampere. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang diubah menjadi bentuk energi lain dalam 1 sekon. Daya listrik dirumuskan sebagai berikut, yaitu P dikali V kali I, dengan keterangan P merupakan daya listrik dengan satuan watt. Selanjutnya W merupakan usaha yang dilakukan dengan satuan Joule, dan T lama pemakaian listrik dengan satuan sekon. Materi yang kedua yaitu magnet. Magnet ialah sejenis logam yang juga dikenali dengan nama besi berani. Magnet memiliki kuat medan yang dapat menarik butir-butir besi lain ke arahnya. Magnet adalah sejenis logam yang juga dikenali dengan nama besi berani. Magnet ada dua jenis magnet, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet sendiri memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat magnet yaitu yang pertama ada dapat menarik besi atau baja. Lalu yang kedua, setiap magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya tarik terbesar terletak pada kedua kutubnya. Kemudian dalam keadaan bebas selalu menuju ke arah utara dan selatan. Kutub-kutub magnet yang sejenis bila berdekatan akan tolak-menolak, dan sebaliknya. Kutub magnet yang tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Selanjutnya ada elektromagnetik. Elektromagnetik merupakan kemagnetan yang ditimbulkan oleh kumparan berisi besi yang dialiri arus listrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kekuatan elektromagnetik antara lain yang pertama ada adanya inti besi di dalam kumparan.
Lalu selanjutnya ada banyaknya lilitan kumparan, dan yang terakhir ada besarnya arus. Selanjutnya gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul akibat penghantar berarus listrik diletakkan dalam medan magnet, dinamakan gaya magnet. Besarnya gaya magnet akan bergantung pada satu, besar kuat arus listrik, lalu yang kedua ada besar medan magnet, dan yang ketiga ada panjang penghantar. Dalam magnet terdapat gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini ditemukan oleh Profesor Dr. Lorentz, fisikawan dari Belanda. Gaya Lorentz yaitu gaya yang muncul akibat interaksi antara arus listrik dan medan magnet. Untuk mempermudah menentukan arah gaya Lorentz dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik. E merupakan panjang kawat. Lalu arah jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet. B medan magnet. Arah jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. F gaya. Besarnya gaya Lorentz dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu F sama dengan V dikali I dikali L. Apabila tangan mengepal kawat penghantar, maka ibu jari akan menunjukkan arus listrik, sedangkan keempat jari lainnya akan menunjukkan arah medan magnet. Selanjutnya ada pemanfaatan listrik dan magnet dalam kehidupan. Yang pertama, listrik. Pemanfaatan listrik dalam kehidupan yang pertama ada baterai. Baterai adalah alat untuk membangkitkan aliran listrik yang bisa menggunakan daya listrik tersebut sampai habis. Lalu yang kedua ada penerangan. Penerangan adalah orang beralih dengan menyalakan lampu saat gelap karena adanya bantuan dari listrik tersebut. Adanya listrik membuat kita bisa beraktivitas di malam hari. Selanjutnya ada menyalakan alat elektronik. Tanpa ada listrik, kita tidak bisa menyalakan benda-benda elektronik sekeliling kita. Lalu ada transportasi. Sekarang ini sudah ada transportasi yang menggunakan energi listrik. Contohnya seperti kereta listrik dan mobil listrik. Selanjutnya ada pemanfaatan listrik dan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu magnet. Pemanfaatan magnet yang pertama ada menarik benda lain, terutama benda-benda yang memang berbahan khusus seperti baja dan besi. Lalu yang kedua sebagai penunjuk arah, karena magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga ada pembangkit tenaga listrik yang dilakukan baik dalam skala kecil maupun sampai skala besar. Yang keempat ada alat ukur listrik magnet yang dapat diterapkan dalam alat ukur listrik seperti ampere meter dan voltmeter. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi pada video kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat suatu kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.